Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Thank you for your to click my videos and then meet again for me. Introduce myself. My name is Muslihin. I'm from one of the student education sport coaching in University of Malang in Faculty of Sport. Okay. I will talk about you to type of training and their training significant and thank you your click my videos this there you know am I uh, welcome to my channel. You forget to click subscribe my channel. Okay, straight to material today, type of training and their training significant. Mengulas mengenai materi yaitu tentang type of strength and draw training significance, atau jenis kekuatan dan pelatihan signifikan. Di sini ada 5 klasifikasi dari jenis kekuatan dan pelatihan signifikan, yaitu yang pertama kualitas kekuatan, kekuatan membesarkan kurva waktu atau jenis yang ketiga yaitu jenis tindakan otot, yang keempat berat badan atlet atau bobot, yang kelima yaitu tingkat spesifitas. Pelatihan dapat melibatkan berbagai jenis kekuatan masing-masing adalah menentukan secara signifikan untuk olahraga dan atlet tertentu. Kita bisa di jenis kekuatan dalam kurva waktu, jenis otot, berat badan, dan tingkat spesifikasi atau spesifitas yang saya sebutkan tadi. Oke, langsung ke yang selanjutnya. Yang pertama, jenis kekuatan dan pelatihan signifikan melalui kekuatan yaitu efek yang diinginkan dari latihan kekuatan selalu jatuh ke dalam salah satu dari 3 kategori atau kualitas berikut, yaitu kekuatan maksimum, power, daya tahan, otot. Yang pertama yaitu kekuatan maksimum. Kekuatan maksimum maksudnya gaya tertinggi yang dapat diberikan oleh sistem saraf selama kontraksi. Kualitas ini ditingkatkan melalui kombinasi adaptasi struktur, hypertrophy, peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu, dan sebagian besar adaptasi saraf terutama dalam bentuk koordinasi intramuskular dan intramuskular yang lebih baik. Kekuatan maksimum mengacu pada terberat load, bahwa atlet dapat mengangkat satu upaya dan dinyatakan sebagai 100% dari maksimum atau 1 RM. Untuk tujuan pelatihan, atlet harus tahu kekuatan maksimum mereka. Untuk paling penting, mendasar pelatihan berkaus menyediakan dasar untuk menghitung beban untuk akhir setiap fase kekuatan. Yang kedua yaitu power. Power di sini adalah power dari kedua kemampuan kekuatan dan kecepatan, dan itu sendiri kemampuan untuk menerapkan gaya tertinggi dalam waktu singkat. Mengekspresikan maksimum kekuatan tanpa batas waktu. Atlet di semua olahraga lainnya menghadapi kendala waktu dalam menerapkan sebanyak berlaku yang possible. Daya dilatih dengan menggunakan metode yang meningkatkan ekspresi gaya secara cepat sehingga meningkatkan laju pembakaran unit motor aktif. Power dapat dimaksimalkan hanya dengan menggunakan metode spesifiknya setelah fase kekuatan maksimum dalam latihan. Yang selanjutnya itu yang ketiga, daya tahan otot, di mana daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk mempertahankan kerja dalam waktu yang cukup lama dan membutuhkan waktu yang agak lumayan lama ya. Kebanyakan olahraga melibatkan komponen daya tahan dan metode daya tahan atau otot melatih kedua neural dan metabolisme aspek khusus untuk olahraga. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ke tahap yang kedua, yaitu kekuatan memaksakan kurva waktu, di mana kita harus mengetahui mulai kekuatan peledak atau tingkat satuan pembangunan, atau yang ketiga kekuatan maksimum, di mana di sini ada grafik yang dilihat melalui gambar tersebut, yaitu di mana klarifikasinya melalui grafik melalui kekuatan di sini. Jika mengenal kekuatan waktu kurva, lihat pada gambar tersebut, kita dapat membedakan jenis kekuatan melalui kekuatan
mulai kekuatan ledakan, laju penggunaan kekuatan, kekuasaan, atau mulai kekuatan yang di dalamnya yang melakukan kegiatan ledakan, dan yang terakhir itu kekuatan maksimum, yang dimana kekuatan ini mulai diungkapkan pada awal tindakan konsentris dan biasanya diukur pada 50 milidetik, tergantung pada kemampuan untuk secara sekorela merekrut motorik unit sebanyak mungkin level yang diterima dalam tubuh kita, yaitu koordinasi intramuskular pada awal gerakan. Yang kedua yaitu kekuatan peleda atau tingkat satuan pembangunan. Kekuatan peleda atau tingkat satuan pembangunan ini tingkat di mana kekuatan meningkatkan pada awal konsentrik tindakan. Levelnya tergantung pada kemampuan untuk merekrut lebih banyak motor unit atau meningkatkan laju tembakan aktif untuk meningkatkan output kekuatan. Yang ketiga yaitu kekuatan maksimum, di mana kekuatan maksimum ini adalah jumlah kekuatan maksimum yang dapat dicapai seorang atlet dalam suatu gerakan, di mana dia menggunakan secara maksimal atau berapa banyak sih dia menghasilkan kekuatan tersebut dalam melakukan performa penampilannya. Yang ketiga yaitu jenis tindakan otot, di mana kita dapat membedakan 3 jenis kekuatan sesuai dengan aksi otot, yaitu konsentris, isometrik, dan eksentris. Yang pertama yaitu konsentris kekuatan, di mana tindakan konsentris otot menciptakan puluhan ion yang memendek sehingga bergerak sendi. Kekuatan maksimum biasanya diukur sebagai beban tertinggi yang dapat diangkat secara konsentris, baik didahului atau diikuti oleh tindakan eksentris. Yang kedua yaitu isometrik kekuatan, di mana isometrik kekuatan ini otot menciptakan ketegangan tanpa memendek atau memanjang, seimbang. Hasil ini terjadi ketika gaya yang dihasilkan sama dengan resistensi eksternal atau ketika resistensi eksternal tidak dapat digerakkan. Insiden tertinggi aksi isometrik oleh penggerak utama diperlakukan di banyak olahraga motor serta BMX berlayar dan olahraga tempur, di mana kebutuhan akan tindakan tersebut harus tercermin dalam program latihan kekuatan atlet. Kekuatan isometrik bisa sampai 20% lebih tinggi dari kekuatan konsentris. Yang ketiga yaitu eksentris kekuatan, di mana otot menciptakan lebih sedikit tegangan daripada resistensi eksternal sehingga otot memanjang. Membutuhkan lompat atau tingkat kekuatan eksentris yang tinggi disarankan untuk olahraga yang membutuhkan lompat, tarik cepat, dan perubahan arah. Kekuatan eksentris bisa mencapai 40% lebih tinggi dari kekuatan konsentris. Yang selanjutnya yaitu berat badan atlet atau disebut dengan biasanya bobot atau beban. Metode latihan kekuatan maksimum mendapatkan kedua saraf dan adaptasi maskulin. Sebuah dijelaskan dalam mengikuti parameter pemuatan dapat memanipulasi sedemikian rupa untuk meningkatkan baik berat badan atlet dan kekuatan atau hanya kekuatan saja. Tapi menjaga berat badan ini harus terjaga dengan baik. Untuk alasan ini kami membedakan dua jenis kekuatan, di mana ini yang ketiga sangat yaitu di mana berat badan ini absolut maupun relatif. Yang kekuatan maksimum itu tambahan tadi. Kekuatan absolut adalah kemampuan seorang atlet untuk mengarah kemampuan yang maksimum kekuatan tanpa memperdulikan berat badan. Tingkat tinggi kekuatan absolut diperlukan untuk unggul dalam beberapa olahraga, misalnya pukulan dan angkat beban terberat dalam angkat besi dan gulat. Peningkatan keuntungan paralel kekuatan dalam berat badan bagi mereka atlet yang mengikuti pelatihan program yang bertujuan untuk meningkatkan absolut kekuatan. Yang kedua yaitu relatif, di mana relatif kekuatan ini rasio antara kekuatan maksimum dan tubuh beban. Tingkat kekuatan relatif yang tinggi penting dalam senam olahraga, di mana atlet dibagi ke dalam kategori berat seperti bola, tinju, judo, jitsu, break, dan seni bela diri campuran. Olahraga tim yang membutuhkan
perubahan arah yang sering cepat lintasan dan lapangan serta lemot gitu. Kekuatan absolut setidaknya harus cukup untuk membagi berat badan atlet tertentu. Rasio diubah oleh kenaikan berat badan seperti kenaikan berat badan relatif kekuatan di sebuah ses kecuali kekuatan meningkatkan sesuai. Untuk alasan ini, pelatih program yang diberikan untuk meningkatkan kekuatan relatif melakukan dengan memunculkan adaptasi secara untuk latihan kekuatan daripada meningkatkan kekuatan ukuran otot dan berat badan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yang terakhir yaitu tingkat spesifikasi. Di sini tingkat spesifikasi di dua jenis kekuatan ada tiga, yaitu kekuatan umum, kekuatan spesifik itu kekuatan cadangan, di mana kekuatan umum adalah dasar dari seluruh program pelatihan kekuatan dan harus menjadi fokus utama pada tahun-tahun pertama pelatihan. Kekuatan umum yang rendah dapat membatasi kemajuan atlet secara keseluruhan yang meninggalkan tubuh rentan terhadap cedera dan beberapa berpotensi bentuk asimetris atau kemampuan untuk kekuatan membangun otot menurun serta kapasitas yang lebih rendah untuk mengembangkan kemampuan sportivitas. Kontributor untuk mengembangkan kekuatan umum seorang atlet meliputi anatomi adaptasi, hypertrophy, dan macrokinesis kekuatan maksimum, dan adaptasi anatomikal yang dikhususkan untuk mengembangkan kekuatan inti secara keseluruhan bersama dengan keseimbangan otot dan pencegahan cedera melalui penguatan tendon. Anatomical adaptasi mempersiapkan tubuh untuk fase yang lebih sulit yang mengikutinya. Kekuatan umum selanjutnya meningkatkan melalui perubahan struktur ditimbulkan oleh macrokinesis, hypertrophy, dan adaptasi saraf yang dihasilkan dari maksimal macrokinesis kekuatan. Yang kedua yaitu kekuatan spesifik, di mana kekuatan yang spesifik ini lebih khusus menghitungkan karakteristik olahraga seperti ergogenesis, kontribusi sistem energi, bidang gerak menggerakkan utama, tentang gerak sendi dan aksi otot. Seperti istilahnya, jenis kekuatan ini khusus untuk setiap olahraga dan membutuhkan banyak analisis. Oleh karena itu, untuk membandingkan tingkat kekuatan atlet yang terlibat dalam olahraga yang berbeda, latihan kekuatan harus dimasukkan secara progresif pada akhir kesiapan fase untuk semua untuk ke depan itu. Yang selanjutnya itu kekuatan cadangan, di mana kekuatan cadangan berperbedaan antara maksimal kekuatan dan kekuatan dibutuhkan untuk melakukan keterampilan di bawah kejuaraan kompetitif, mengurangkan kekuatan rata-rata per yaitu 123 pounds atau 53. Jadi kekuatan dan conditioning atau kondisi. Pelatih SWOT bertujuan untuk membantu atlet mencapai tingkat kemungkinan tertinggi kekuatan maksimum selama waktu mingguan, dikhususkan untuk latihan kekuatan dalam rasio yang rasional dengan lebih sesi olahraga yang lebih spesifik untuk mencegah perpindahan yang negatif dalam respons tubuhnya. Okay, that was a discussion of two types of training significance. Thank you. You're watching to my videos and listening your face your material to my own theory or material discussed there. Thank you. Start out to finish to my videos. See you next to my videos. And then don't forget to click my subscribe, like or share. About we goes to study discuss to material theory to sport and then to itulah. Sampai jumpa di video saya berikutnya. I like you, and then